Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sambil menunggu yang lain masuk, saya absen dulu ya. Ini kelas A. Iya, Pak. Oke. Rio Hasbi ada? Ada, Pak. Laude Renaldi? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iya, oke. Ah Faisal? Hadir, Pak. Ahmad Munir? Munir ada? Mute, masih mute? Hadir Bapak, mohon maaf. Oke. Ahmad Samsul Ma'arif? Tidak ada? Ini masih jaringannya, Pak, gangguan koneksi. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nanti saya panggil lagi. Akhtar Faren? Hadir, Pak. Alfian Adi? Hadir, Pak. Ali Fikri? Tidak ada? Alfard Gozi? Hadir, Pak. Amirul Gale? Hadir, Pak. Bagus Maulana? Bagus ada? Mungkin kemute suaranya. Bagus TP22 ini Bagus Maulana ya? Hadir, Pak. Ya, oke. Dinar Lukita? Hadir, Pak. Hafiz Rozan? Tidak ada. Hamdan Ditya? Hadir, Pak. Hanis Pramudia? Hadir, Pak. Iqbal Dwi Saputra? Hadir, Pak. Oke. Iskandar Zulkarnain? Oke. Maulana? Maulana hadir, Pak. Akfi Muhadil? Hadir, Pak. Monika Larasati? Hadir, Pak. Oke. Alfian Febriansyah? Hadir, Pak. Oke. Muzan? Tidak ada. Neni Tiana? Hadir, Pak. Oke. Nur Aulia? Hadir, Pak. Oke. Radian Suryo? Rizkia Emalia? Hadir, Pak. Oke. Tiara Marta? Hadir, Pak. Oke. Oke, baik. Kita mulai saja. Baik, jadi yang pertama saya akan menyampaikan tentang teknik pencarian topik untuk proposalnya ya. Oke, baik. Untuk mencari topik untuk proposal penelitian Anda,
Anda bisa menggunakan eh, yang pertama ini paling sederhana adalah Scholar. Anda bisa akses di scholar.google.com. Oke. Nah, apa namanya? Nah, perbedaannya dengan Google Search yang biasa adalah eh, di Google Scholar ini hasil pencarian sudah dibatasi hanya berupa karya ilmiah saja, yaitu conference paper, jurnal paper, tesis disertasi, kemudian paten. Berbeda dengan Google yang biasa kita gunakan, itu nanti selain itu juga hasil searching yang selain karya ilmiah nanti masuk. Oke, nah Anda bisa searching misalkan, contoh misalkan apa namanya, tentang pressure vessel. Lebih. Oke. Nah, nanti Anda bisa lihat eh, kalau misalkan linknya itu berupa apa namanya berupa nama kampus, ini biasanya ada tesis atau disertasi dan seterusnya. Oke. Nah, kalau ada keterangan PDF-nya, nah biasanya ini materi kuliah ya ini ya. Oke, ini materi kuliah. Nah, kalau misalkan apa namanya ada keterangan book, berarti dia buku. Oke. Nah, kemudian kalau dia biasanya linknya itu berupa seperti ini ya, ada ASME atau Taylor Friends, ini buku ya. Oke. Nah, eh, seperti ini misalkan, nah ini nanti biasanya dia merupakan jurnal paper. Oke. Nah, biasanya dia nanti merupakan jurnal paper. Contoh ini nanti dia merujuk ke sebuah artikel di jurnal yang namanya Applied Mechanics Review. Oke ya. Nah, bagaimana caranya mengakses kalau misalkan di sini ada keterangan PDF di kanan, itu biasanya PDF-nya tersedia untuk kita download. Tapi kalau tidak ada seperti ini, nah kita bisa menggunakan DOI. Ini ada link DOI di bawah. DOI ini singkatan dari Digital Object Identifier. Digital Object Identifier. Nah, ini merupakan link yang nanti merujuk kepada artikel ini. Jadi, ident Oke. Nah, kalau kemudian tidak bisa di-download, kita bisa gunakan link ini, kita copy. Kemudian kita cari di website, ini websitenya sebenarnya agak ilegal, tapi mau nggak mau saya gunakan karena ya kita nggak punya akses lain. Anda bisa cari di Anas Archive ini. Nah, Anda bisa coba atau nanti copy paste domainnya di sini, kita bisa lihat ada nggak. Ternyata tidak ada. Kalau tidak ada, ini kan misalnya no files found. Kita bisa cari database yang lain, misalkan ini nih, SciDB atau full database, ini bisa kita cari. Enggak, masih no files found, kita bisa pakai yang SciDB. Nah, ternyata di sini ada, di SciDB ada. Dengan begini nanti Anda bisa download. Caranya ya Anda
Oh, sorry, downloadnya kayaknya nggak ada di sini ya. Mana ya downloadnya? Bentar. Kayaknya pakai tombol print ini. Nanti di print sebagai. Oh, ini nih downloadnya. Oh, save ini ya. Oke. Jadi nanti Anda bisa save. Oke. Nah, bagaimana cara membaca sebuah paper? Cara membaca sebuah paper yang pertama adalah Anda baca dulu bagian abstraknya. Oke. Kalau misalkan Anda tidak pede dengan kemampuan bahasa Inggris Anda, gitu ya, Anda bisa eh, copy, lalu Anda silakan buka ChatGPT untuk ChatGPT. Slate following messages into bahasa Indonesia. Oke. Nah, Anda kemudian bisa baca terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, bagaimana misalkan Pak, saya juga bingung keyword apa yang mau saya masukkan. Nah, Anda silakan tanya ChatGPT. Oke. Please uh, listen research text in results katakanlah. Nah, misalkan finite element analysis. Nah, ini kemudian keyword dari sini bisa kita copy paste ke sini. Finite element analysis of pressure vessels. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya. Nanti Anda bisa ikuti linknya dengan cara yang sama seperti tadi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum Mungkin belum, ada? Pak. Belum. Oke. Jadi perlakukan ChatGPT itu sebagai personal assistant Anda. Oke ya. Nah, tapi jangan bertanya ke ChatGPT, tolong carikan paper. Nah, itu agak riskan. Kenapa? Karena ChatGPT itu dia tipenya adalah generatif AI. AI yang sifatnya itu dia mengenerate, ya. Jadi jawabannya itu digenerate sama dia. Nah, itu yang khawatir. Jadi kalau ditanya apa namanya, diminta rujukan, ya papernya mana. Nah, dia nanti kemungkinan akan ngarang. Gitu. Kalau Anda cari ya papernya sebenarnya nggak ada. Gitu. Khawatirnya seperti itu. Nah, saya nggak tahu kalau sudah di-upgrade ya. Tapi Anda bisa gunakan teknik seperti itu. Teknik yang seperti yang saya contohkan tadi. Jadi Anda ya untuk menulis apa namanya riset topik apa saja tentang suatu bidang yang keywordnya Anda masukkan ke Google Scholar. Oke. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut. Jadi nanti apa namanya? Ada dua buku rujukan yang kita gunakan. Oke. Nah, oh, saya geser ke sini. Kelihatan ya? Nah, yang pertama adalah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Oke, ini nanti akan jadi rujukan kita untuk
menyusun kalimat dalam tulisan atau proposal ilmiah. Oke. Tapi saya tidak akan membahas isi buku ini satu persatu. Oke. Nah, saya nanti ini akan kita jadikan rujukan, tapi saya tidak akan membahasnya satu persatu. Nanti silahkan Anda jadikan sebagai referensi bagaimana menyusun kalimat yang baku untuk penulisan ilmiah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Ini nanti kita jadikan format untuk penulisan gitu ya, penulisan tata tulisnya ya. Oke. Bagaimana kata dasar, berimbuhan, penggunaan titik, koma, titik dua. Nah, kita akan merujuk ke sini. Ya. Oke, ini akan saya jadikan sebagai rujukan. Oke. Nanti akan saya upload ke ini, apa namanya, akan saya unggah nanti ke LMS. Ya. Nah, saya juga tidak akan membahas bab satu persatu karena ini sebenarnya tugasnya kuliah bahasa Indonesia, oke. Tapi nanti saya akan melakukan pengecekan tulisan ilmiah Anda, proposal penelitian Anda menggunakan panduan dari kedua buku ini, oke. Nah, itu yang kedua. Ini sebenarnya bukunya gratis di-download, tapi juga akan saya upload ke LMS. Oke. Next, kemudian kita di pertemuan ketiga ini, pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan tata tulis karya ilmiah yang umum dilakukan oleh mahasiswa, terutama di lingkungan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Oke ya. Jadi ini saya ambil dari proposal tugas akhir kakak tingkat Anda. Tolong jangan tanya proposalnya siapa ya, konfidensial. Oke, baik. Kita masuk ke yang fundamental. Nah, yang paling fundamental sepertinya pernah juga saya singgung di kelas, itu adalah banyak di antara mahasiswa PPNS, tidak cuma di TP, apalagi di itu ketika menyusun kalimat, struktur kalimat. Ya. Nah, struktur kalimat yang paling mendasar itu seperti apa? Nah, kita lihat di tata kalimat dasar, pola kalimat dasar. Nanti di sini ada kalimat paling dasar, paling basic dalam bahasa Indonesia. Itu terdiri dari S dan T, subjek dan verb. Nanti ada lebih apa namanya, lebih advance lagi subjek objek atau subjek predikat pelengkap, subjek predikat keterangan, subjek predikat objek pelengkap, subjek predikat objek keterangan. Ya. Tapi yang jelas, apa kesamaan dari kelima enam struktur kalimat ini? Mereka sama-sama jadi problem. Contoh misalkan yang saya garis bawahi merah. Kalimat ini kalau kita baca, sering dengan kebutuhan yang terus meningkat dari kebutuhan industri yang memerlukan dasar propilen. Ini kalimat ini hanya merupakan keterangan, tidak ada subjek dan predikat. Ya, problem gitu ya. Jadi kalimat ini sebenarnya, mengapa saya katakan keterangan? Hanya sepenting. Ya. Kalimat selanjutnya tersebut yang melatar belakangi proyek expansion plan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah ekspor dan impor mesin polipropilen. Ini adalah subjek dan keterangan, subjek pelengkap dan keterangan gitu ya. Nah, subjeknya harus disebut yang melatar belakangi ini pelengkap dengan tujuan ini keterangan. Jadi
nggak punya predikat. Itu ya, ini dua kesalahan. Mohon maaf, Pak. Contoh, ya, Suaranya Pak Mobala kayak timbul tenggelam gitu, Pak. oh gitu, Kurang hilang ya suara jelas. saya. Sorry. Saya ganti mic. Tes 1, 2, 3, suara saya jelas? Oh iya, Pak. Sudah jelas. Terima kasih, Jelas Pak. ya. Nah, oke. Sekali lagi tes 1, 2, 3, clear? Iya, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita lihat kalimat yang pertama yang saya garis bawahi merah ini, oke. Nah, kalimat ini itu permasalahannya adalah dia hanya berupa keterangan. Kenapa? Karena diawali dengan kata keterangan itu seiring itu. Oke. Jadi struktur kalimatnya ini jelek sekali gitu. Dia tidak bunyi apa-apa. Nah, kalimat yang kedua yang saya garis bawahi biru, oke, ini yang saya garis bawahi biru ini sudah ada subjeknya. Subjeknya apa? Subjeknya adalah ini hal tersebut. Tapi dia diikuti hanya oleh pelengkap dan keterangan. Oke ya. Pelengkapnya apa? Yang melatar belakangi proyek. Nah, keterangannya apa? Dengan tujuan. Nah, oke. Jadi ini juga tidak punya predikat. Kalimat seperti ini yang saya namakan dengan kalimat dengan struktur yang tidak lengkap, gitu ya. Oke. Nah, kalimat-kalimat seperti ini itu nanti tidak memberikan clarity, tidak menambah kejelasan pada karya ilmiah Anda, mengurangi kejelasan pada karya ilmiah Anda. Nah, bagaimana memperbaikinya? Nah, salah satu tekniknya itu nanti ada tekniknya ya, misalkan yang saya sampaikan ini salah satu saja. Salah satu tekniknya adalah digabung. Nanti ada teknik yang dipisah. Nah, gitu ya. Karena ini nggak lengkap, yang ada subjek dan keterangan, maka kita gabung. Menggabungnya bagaimana? Jadi kalimat pertama itu kita ubah menjadi prosesnya, kata kerjanya kita ubah menjadi kata benda. Kata keterangannya kita hilangkan, seiringnya kita hilangkan. Kata kerjanya meningkat, kita ubah menjadi kata benda, yaitu peningkatan. Kemudian kita gabungkan dengan kalimat kedua. Di kalimat kedua, hal tersebut yang merupakan kata ganti untuk subjeknya kita hilangkan. Jadi hasilnya bagaimana? Peningkatan kebutuhan produksi dari beberapa industri yang memerlukan bahan dasar polipropilen, ini subjek. Oke, melatar belakangi, ini predikat. Oke. Proyek expansion plan, ini objeknya. Oke, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah ekspor dan impor resin polipropilen. Ini keterangan. Kurang lebih seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada? Baik. Nah, kadang kasus-kasus seperti ini tuh membuat saya bingung. Kenapa? Kalau kita lihat kalimat di atasnya, Anda bisa cek ini, di atasnya ada kalimat selama tahun 2020 hingga 2030. Ah, ini keterangan waktu. Nah, di sini ada koma. Kemudian dilanjutkan pemerintah. Nah, ini subjek tengah berusaha mengawal. Ini predikatnya. Proyek-proyek pembangunan bla bla bla, ini objeknya. Ini yang atas itu struktur kalimatnya sudah bagus ya, sesuai dengan panduan tata bahasa Indonesia. Kenapa kalimat di bawahnya jadi kacau? Nah, itu yang saya bingung kadang. Kenapa yang bawah jadi rusak gitu ya? Padahal yang atas itu sudah sesuai begitu. Oke.
Baik, next. Nah, kita lanjutkan. Ini salah satu problem paling mendasar gitu ya. Jadi minimum kalimat itu harus ada subjek dan predikat. Nah, itu fardu ainnya gitu ya. Itu rukunnya gitu ya. Harus ada subjek predikat. Nah, objek, keterangan, pelengkap itu sunah gitu ya. Nah, jangan yang sunahnya didulukan gitu ya. Tapi yang rukunnya malah ditinggalkan gitu. Sama kayak orang ikut sholat taraweh tapi nggak puasa, ya kan? Berburu takjil, nah, repot itu. Nah, itu mendahulukan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, oh sorry ini belum saya tandai. Yang sering saya temui lagi adalah mahasiswa tidak bisa membedakan penulisan di dan ke sebagai awalan versus kata tunjuk. Oke, ini salah satu keunikan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia itu partikel ya atau imbuhan di dan ke, partikel di dan ke itu bisa berfungsi sebagai kata penunjuk dan bisa berfungsi sebagai awalan. Oke, yang ketika dia berfungsi sebagai awalan, partikel di itu dia mengubah kata kerja aktif menjadi pasif. Sementara kata ke itu mengubah kata kerja menjadi kata benda. Oke ya. Nah, tapi di dan ke itu juga berfungsi sebagai kata tunjuk. Kalau setelah di dan ke itu diikuti dengan nama tempat atau kata ganti tempat. Nah, oke. Contoh, misalkan, maaf. Contoh ya, ini misalkan di mana. Mana ini di sini. Nah, ini sebenarnya setelah di itu kata ganti tempat, gitu ya. Oke, di situ, di sana. Maka menulisnya harus dipisah karena dia itu merupakan kata penunjuk menghubungkan antara tempat dengan frase yang di depannya. Jadi nulisnya tidak boleh digabung. Sama juga ke mana, ke sini gitu ya. Ini nggak boleh digabung karena ke berfungsi sebagai kata tunjuk, dipisah. Nah, tapi kalau berfungsi sebagai awalan harus digabung, contoh dipisah, ditulis. Bagaimana membedakannya? Ya, membedakannya sederhana. Yang pertama seperti tadi, kita cek apakah kata setelah di dan ke itu merupakan nama tempat atau kata ganti tempat. Kalau itu dipisah. Kalau setelah itu dia kata kerja, ya berarti digabung. Cirinya apa kalau kata kerja? Kalau kata kerja berarti ada bentuk aktifnya. Oke? Ya. Bentuk aktifnya apa? Misalkan dipisah, bentuk aktifnya memisah. Ditulis, bentuk aktifnya menulis. Tapi tidak ada bentuk aktif mesini, ya, tidak ada. Memana, itu tidak ada. Oke? Nah, contoh seperti ini yang paling sering terjadi dilakukan mahasiswa ini. Dia menulisnya digabung seperti ini. Ini nggak boleh. Oke? Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, belum ada. Saya lanjutkan absen. Radian Suryo hadir. Halo? Ada ya? Oke, Radian Suryo ada? Oh, ini yang chat siapa ini? Hadir, oke. Muzan Nalendra hadir? Belum ada? Oke. Hafiz Rozan? Hadir, Pak. Oke.
Kemudian Ahmad Samsul Hadir, hadir. Ma'arif. Belum ada Ahmad Samsul Ma'arif? Mohon maaf Pak, hadir Pak. Oke. Baik, oke, kita lanjutkan. Jadi tolong nanti kesalahan seperti ini jangan terjadi lagi ya. Ini yang paling nomor 2 ini paling sering saya temui di proposal maupun laporan TA. Oke, next. Nah, yang sering lagi adalah begini. Ini salah format. Nama objek spesifik tidak diawali huruf besar, nama umum diawali huruf besar. Ini kebalik. Jadi nama objek spesifik itu harus diawali huruf besar. Nama umum itu tidak diawali dengan huruf besar. Nah, contoh seperti ini nih. Oke, misalkan ini straight T, reducing T, fitting T. Nah, ini sebenarnya adalah nama umum. Dia tidak memberikan nama kepada sebuah benda tertentu, tapi dia menamai sekelompok benda. Oke, ya, oke ya. Jadi ini ditulisnya menggunakan huruf kecil. Nah, kalau nama kimia dia dianggap menamai sebuah objek yang spesifik. Nama senyawa kimia itu, senyawanya itu kan spesifik. Beda dengan yang lain. Makanya dia menggunakan huruf besar. Nah, ini kalau kita lihat ini sudah betul. Cuma problemnya, nah di bawah bikin kesalahan lagi. Yang ini pakai huruf kecil. Nah, ini yang kadang saya tidak paham ini dengan apa namanya mahasiswa itu. Kenapa di depan itu betul, di belakang itu malah salah gitu ya? Saya kurang paham. Oke, ini contoh kesalahan yang sering terjadi. Yang berapa tadi ya? Ini kedua apa ketiga? Oke, ketiga. Baik. Jadi kalau dia merupakan nama sebuah objek yang spesifik, nah, tolong digunakan huruf besar. Oke. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang sering terjadi juga karena ini merepotkan, saya paham. Nah, apa namanya? Kata berbahasa asing itu tidak dimiringkan. Ini kesalahan yang keempat. Nah, ini memang merepotkan. Jadi kalau kata bahasa asing itu semuanya harus dimiringkan, nah, memang repot Anda. Jadi sebaiknya kurangi penggunaan kata berbahasa asing. Supaya Anda tidak repot memiringkan. Contoh, kata yang sudah ada terjemahannya itu digunakan saja terjemahannya. Tidak perlu menggunakan kata berbahasa asing. Contoh ini yang desain. Buat apa nulis desain? Sudah ada terjemahannya, desain. Klien. Nah, buat apa nulis bahasa Inggris klien? Terjemahannya sudah ada klien. Lebih gampang gitu ya. Anda nggak perlu miringkan. Nah, atau ya Pak, biar keren gitu ya ada banyak kata bahasa Inggrisnya. Nah, saya kurang paham kalau ada fenomena semacam itu. Jadi tapi yang jelas dihindari karena Mohon maaf Bapak, suaranya kurang terdengar Pak. tes dan 2 3 Nah, Sudah, Pak. sudah terdengar Pak. mana suara saya masuk enggak? Masuk Pak. Masuk, Sudah. Pak. Tes 1 2 3. Sudah masuk, Pak.
Masih hilang? Sudah masuk Bapak suaranya. Oke, sudah masuk ya? Ya, mungkin saya. Baik. Nah, kalau sudah ada singkatannya, gunakan singkatannya. Nah, kalau ada kata terjemahan, nanti terjemahin dulu, kasih keterangan gitu ya. Lalu setelah itu gunakan terjemahannya. Gitu ya. Nah, ini juga contohnya yang apa namanya kurang konsisten gitu ya. Oke. Next. Nah, ini contoh lagi. Tidak konsisten menggunakan istilah asing versus terjemahan. Nah, ini juga problem. Karena nanti juga bisa menyebabkan kesalahan yang tadi tidak dimiringkan. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Di sini sudah diterjemahkan polipropilena. Nah, bagus ini. Tapi di belakang kata bahasa Inggrisnya digunakan lagi. Nah, buat apa? Ini justru menimbulkan apa namanya pertanyaan. Ini sebenarnya polipropilen dan polipropilena sama apa enggak gitu kan? Ya. Jadi kalau sudah ada terjemahannya ya gunakan saja terjemahannya. Kalau terjemahannya misalkan tidak umum, ketika kata bahasa asingnya muncul pertama, kasih keterangan dalam kurung terjemahan gitu ya. Setelah itu terjemahannya yang digunakan. Jadi jangan maju mundur bahasa Inggris terjemahan, bahasa Inggris terjemahan. Nah, ini yang bikin repot. Oke, masalah ya seperti ini. Baik, next. Nah, ini yang sering terjadi dan ini bagian ini saya bilang wajar. Anda membuat kesalahan. Kenapa? Mostly kalau Anda bukan aktivis karya ilmiah mahasiswa, Anda akan baru pertama kali membuat kutipan. Jadi kalau salah wajar. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Oke. Nah, kesalahan yang pertama dalam membuat kutipan itu yang sering saya temui adalah menyebutkan judul buku, paper, tesis, skripsi, dan lain-lain dalam kutipan. Ini tidak perlu. Contoh seperti ini. Berdasarkan buku Pipeline Engineering. Nah, ini tidak perlu disebutkan judul bukunya. Kenapa? Karena nanti setiap kutipan yang Anda buat di dalam tulisan atau narasi, nanti ada daftar pustakanya. Gitu ya. Di daftar pustaka itu judulnya Anda tulis. Jadi nanti kalau saya lihat Liu 2003, saya akan buka daftar pustaka, Des. Bukunya ini buku, tesis, atau paper. Nanti kelihatan dari situ. Jadi tidak perlu menuliskan dua kali. Dan ini juga salah, pipeline engineering itu bahasa asing. Harusnya dimiringkan gitu ya. Akhirnya apa? Kalau melakukan redundancy seperti ini, akhirnya timbul salah format. Nah, oke ya. Jadi nggak perlu. Ini kalau saya, ya ini sebenarnya yang depan ini nggak perlu ditulis. Nanti di belakang selesai kalimatnya pada suatu bla 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 bla, baru Anda tulis di belakang di sini nanti dalam kurung Liu 2003. Nah, seperti ini ditulis. Nah, ini cukup gitu ya, tanpa Anda harus secara verbose gitu ya. Apa gedabrus berdasarkan buku, berdasarkan standar itu nggak perlu. Oke. Next. Mencantumkan titik setelah kata akhir terakhir sebelum kutipan. Nah, contohnya seperti ini nih. Di sini ada titik, ini salah. Titiknya harusnya ada di sini setelah kutipan. Kenapa? Kutipan itu bagian dari kalimat. Oke ya. Karena dia menerangkan sumbernya. Dia sebenarnya keterangan tuh, keterangan sumber. Makanya ada sebelum apa ya? Titiknya setelah kutipan kalau dia muncul terakhir. Oke. Nah, ini yang sering saya temui. Satu lagi yang sering lagi, tidak ada spasi antara kata terakhir dengan kutipan. Ini juga ini juga salah, harusnya ada spasi. Karena kutipan bukan bagian dari kata.
Oke, maka dia merupakan satu satu elemen tersendiri, jadi harus dipisah dengan spasi. Oke. Nah, ini yang agak advance. Banyak yang melakukan kesalahan seperti ini, tapi ini nggak apa-apa. Nah, kesalahannya apa? Jika nama pengarang itu dipanggil atau dirujuk, nama pengarangnya masih masuk ke dalam tanda kurung. Contoh ini ya, menurut. Nah, ini kan dalam kurung Berok 2016. Kalau kita lihat struktur kalimatnya, Berok ini menjadi objek dari kata predikat menurut. Nah, kalau dia seperti ini nanti atau misalkan berdasarkan gitu ya, nama gitu ya, sesuai rekomendasi nama siapa gitu pengarang. Itu tanda kurungnya hanya di angka tahun. Nah, yang betul seperti ini. Beroknya dikeluarin. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Suara saya masih jelas kan ya? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya. Permisi, Pak, izin bertanya. Tidak ada? Permisi, Pak. Suara saya kurang terdengar jelas, Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Kalau suara saya hilang lagi, tolong di ini ya, tolong di notif lewat chat boleh. Halo Pak, Oke. ada yang bertanya Pak. Oh iya, silahkan Hafiz. Tanya lewat chat juga boleh, lek susah ngomong. Ya, gimana? Hafiz Rozan? Ya, oke. Oh, yang benar menulis kutipan di akhir kalimat dengan tanda koma atau tidak. Kalau setelah nama pengarang di dalam apa namanya ya, di dalam kutipannya ini harus ada koma untuk memisahkan dengan tahun. Tapi kalau di depan ini nggak perlu koma, cukup spasi saja. Oke? Jelas ya? Oke. Baik, next. Oke, nah ini juga kesalahan yang sering terjadi, khususnya di D4TP. Kenapa? Tugas akhir D4TP biasanya banyak memuat formula matematika. Dan formula matematikanya berasal dari sumber yang berbeda-beda. Sehingga simbolnya seringkali tidak konsisten karena hanya dimasukkan saja. Nah, contoh seperti ini nih. Nah, ini head loss mayor, simbolnya HF. Di sini head loss minor, simbolnya HL, minor atau HL titik minor. Nah, ini tidak konsisten. Tidak konsistennya bagaimana? Simbol untuk head loss-nya apa? Apakah HF atau HL? Kalau di sini, ini head loss minor, simbolnya HL minor. HL jelas simbol head loss. Oke ya? Nah, ini harus disinkronkan yang seperti ini nih. Misalkan head loss mayornya diganti menjadi HL mayor gini. Oke, ini konsisten. HL-nya simbol head loss, mayor minornya menunjukkan perbedaannya. Oke. Nah, contoh lagi. Di sini kecepatan aliran menggunakan V besar, tapi di formulanya pakai V kecil. Oke. Tapi di sini V kecil artinya bukan kecepatan aliran, tapi kecepatan fluida.
Nah, oke ya. Jadi seperti ini tuh nggak bagus, harus konsisten. Kalau pakai V besar ya pakai V besar, kalau pakai V kecil ya V kecil, kemudian keterangannya juga konsisten. Oke? Nah, nanti waktu membahas tentang studi pustaka, saya akan jelaskan bagaimana teknik membuat simbol seperti ini yang baik. Insya Allah. Oke. Oke. Next. Nah, ini kemudian adalah typo yang sering muncul. Ya. Yang pertama adalah menggunakan huruf X sebagai tanda perkalian. Contoh seperti ini nih. Nah, di formula ini. Mengapa menggunakan huruf X sebagai tanda perkalian ini adalah praktek yang buruk? Nah, kenapa? Karena begini, di dalam matematika dan fisika, dan di dalam ilmu teknik, secara umum kita sepakat bahwa X, Y, Z itu untuk simbol koordinat. Kalau Anda gunakan seperti sebagai simbol perkalian, ini membingungkan orang. Kalau orang nggak pernah belajar mekanika fluida, ini nggak tahu loh kalau ini formula rho G Q kali H. Oh sorry, tidak pernah belajar mesin fluida, ini nggak paham. Kalau ini adalah formula daya hidrolik rho kali G kali Q kali H. Dia bacanya nanti rho X G X Q X H. Aha. Disingkat nanti sama dia. Berarti apa? Jadi eh, jadi rho kali G kali Q kali H kali X pangkat 3. Nah, kan gitu. Jadi ini praktek yang buruk. Jangan gunakan huruf X sebagai tanda perkalian. Oke. Kemudian yang sering lagi terjadi permasalahan tidak boleh ada spasi antara ini ada spasi antara nomor gambar. Ini jangan ada spasi. Oke. Ya, titik langsung nomor selanjutnya. Ini harus hati-hati karena by default kayaknya Word yang versi baru itu dia memberi spasi, saya nggak tahu kenapa. Oke, next itu kutipan ke gambar atau tabel menggunakan huruf kecil, contohnya seperti ini. Ya, oke. Nah ini contohnya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena gambar 21 adalah objek yang spesifik. Oke, namanya saja ini pakai huruf besar. Maka kutipannya ini juga harus pakai huruf besar. Karena dia adalah nama sebuah objek yang spesifik. Oke? Sama juga dengan persamaan. Nah, ini kutipan ke formula. Oke. Ini P-nya jangan pakai huruf kecil, huruf besar. Meskipun di nomor persamaannya tidak ada kata persamaan. Oke ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Nah, ini ini adalah kesalahan lain yang sorry mungkin saya agak susah nyari contohnya. Saya coba carikan ya. Yang pertama kesalahannya adalah gambar dan tabel tidak dikutip di dalam tulisan. Ini nggak boleh seperti ini. Bentar.
Moga-moga ada. Contoh seperti ini. Ini praktek yang jelek ya. Jadi apa namanya? Ini ada gambar 2.2 di subbab 241. Tapi sama sekali tidak disebut di sini. Oke. Sama sekali tidak disebut gambar 2.2 ini tidak dikutip. Nah, ini bukan praktek yang baik. Oke. Nanti bisa kurang lebih saya lengkapi contohnya. Nah, contohnya yang baik bagaimana? Contohnya begini, dikutip dulu. Isometri dari jalur pipa tersebut bisa dilihat pada gambar 1.1 berikut. Di sini ada gambar satu-satunya. Oke. Jadi Anda nggak boleh seperti komik gitu ya, naruh gambar tanpa keterangan itu nggak boleh. Oke. Ini bukan bukan One Piece atau Naruto itu ya. Jadi gambar di dalam tulisan ilmiah, gambar itu berfungsi untuk mengilustrasikan atau memperjelas apa yang kita tulis. Oke. Jadi kalau Anda nggak perlu naruh gambar, ya sudah nggak usah ditaruh gambarnya sebenarnya. Oke. Kalau Anda naruh gambar, itu harus menjelaskan atau memvisualisasikan apa yang Anda tulis. Makanya pasti harus ada keterangannya di dalam paragraf. Ya. Oke. Jadi tidak boleh seperti ini. Ada gambarnya tapi tidak ada keterangannya dalam tulisan. Tabel juga sama. Ya. Nah, contoh lagi ya, Pak. Kutipan tidak ada dalam daftar pustaka dan daftar pustaka tidak dikutip. Nah, ini juga nggak boleh. Contoh, kita masuk ke belakang ya. Wah, ini ada nggak ini? Wang. Kita coba cari kutipan namanya Wang. Oh, oke ada. Jadi harus ada gitu ya yang Anda kutip di harus ada di daftar pustaka. Oke. Yang ada di daftar pustaka harus dikutip begitu ya. Seperti itu. Contoh lagi satu. Reviews, Bang ada. Bang ada. Oke ya. RMF. Oke. Contoh ini misalkan Van de Ka, ada nggak Van de Ka? Oh ada. Contoh Malakova, ada nggak ini? Nah, ini contoh jelek ya. Dia ditulis daftar pustaka tapi tidak dikutip, nggak boleh seperti ini. Nah, ini Montonen. Kita searching di depan ada nggak? Nggak ada. Ini nggak boleh, ini praktek yang jelek. Seperti ini. Jadi kalau menulis pustaka di daftar pustaka, itu harus ada kutipannya. Karena daftar pustaka itu merupakan keterangan lebih lengkap tentang rujukan yang kita kutip. Oke, bukan hanya sesuatu yang Anda baca gitu ya. Anda pelajari bukan, tapi itu menunjukkan keterangan lengkap sumber atau referensi yang Anda kutip di depan. Oke. Nah, jadi yang Anda kutip di depan harus ada keterangannya di daftar pustaka, keterangan lengkapnya. Yang di daftar pustaka juga harus dikutip di depan, gitu ya. Mukerji, Pandeka, ada nggak? Nah, terus begini, satu lagi ya. Oh iya. Nah, oh iya, contoh lagi nih. Nama, ini salah satu kesalahan lagi belum saya masukkan.
Nama pengarang dikutip lengkap. Nah, seperti ini. Ini juga salah ini. Harusnya yang masuk kutipan hanya nama belakang. Biasanya begini muncul karena salah format dalam mengentry pustakanya di softwarenya. Nanti saya tambahkan ini. Oke. Oke, itu yang ketiga. Nah, yang jadi problem lagi adalah menggunakan rujukan sekunder dalam studi pustaka. Contohnya ada nggak di sini? Wah, ini malah nggak dikasih rujukan nih. Nah, mana ya? Contoh mana ya? Nggak ada ya. Oh, sayangnya nggak ada di sini. Oke. Nah, rujukan sekunder itu apa ya? Contoh misalkan Anda nulis tentang termodinamika, siklus pembangkit uap di studi pustaka. Anda merujuk ke modul ajarnya Pak Jos. Nah, itu sumber sekunder. Anda harus cari textbook yang dirujuk Pak Jos seperti apa. Kalau anak ME itu biasanya ketika TA-nya tentang apa ya, sistem pendingin, merujuk ke modulnya Pak Anies dan Pak Jos. Padahal yang dirujuk itu adalah data yang diambil Pak Jos dari buku lain, misalkan dari standar, dari atau textbook marine engineering dan seterusnya. Nah, itu nggak boleh. Sayang di sini saya belum bisa menghadirkan contoh. Nanti saya coba cari. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk penulisan sumber seperti kayak gambar didapatkan dari internet itu perlu ditulis di daftar pustaka atau tidak itu Pak? Oh, itu tidak perlu. Cukup dituliskan rujukannya di gambarnya saja. Oke. Baik Pak, Nah, terima kasih. sebenarnya aturan bakunya wajib seperti itu. Jadi Anda kasih kutipan di dalam tulisan, nanti dia masuk daftar pustaka. Daftar pustakanya kalau misalkan website Anda tulis Anda tulis sesuai format untuk website. Seperti itu boleh. Sebenarnya bakunya seperti itu, gitu ya bakunya. Bakunya sebenarnya seperti itu. Nah, cuma satu lagi yang belum saya masukkan di sini adalah tidak boleh menggunakan Wikipedia untuk daftar pustaka. Nah, itu salah satu saya udah jarang ya sekarang ya. Kebanyakan banyak mahasiswa udah paham. Kenapa tidak boleh menggunakan Wikipedia jadi daftar pustaka? Karena Wikipedia itu ditulis oleh banyak orang, diedit oleh banyak orang, dan sebagian besar anonimus. Ya, jadi kalau Anda baca satu artikel di Wikipedia, itu satu artikel kemungkinan ditulis oleh beberapa orang. Dan siapa yang menulis itu seringkali anonimus, kita tidak tahu identitasnya siapa. Jadi validitas tulisannya itu nggak bisa dirunut gitu loh. Nah, itu problem. Nah, cuma bagaimana ngakalinya? Ngakalinya saya contohkan. Nah, misalkan tapi bisa diakalinya. Ngakalinya bagaimana? Contoh misalkan di Wikipedia ada artikel pipeline. Nah, ini kita nggak boleh merujuk kepada wikipedia.org pipeline, gitu nggak boleh. Oke? Tapi kalau Anda lihat, nanti di dalamnya itu ada rujukannya, misalkan ini 2. Nah, ini Anda cari. Misalkan Anda salah satu kalimatnya itu Anda butuh gitu ya, Anda masukkan ke dalam paper, dalam proposal Anda. Runutlah referensinya. Ini Anda cari referensinya, Anda download, pakai teknik yang saya sebutkan tadi. Nah, nanti ini rujukan utamanya ini yang Anda rujuk gitu ya, Anda masukkan daftar pustaka. Oke.
Kira-kira bisa dipahami ya? Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Oke, ada yang chat. Siapa nih? Izin bertanya, Pak. Untuk di daftar pustaka lebih baiknya kita menambahkan kutipan jika tidak ada tersebut atau tidak perlu menuliskan referensi yang kita baca di daftar pustaka. Karena seharusnya jika referensi diperlukan maka sudah pasti ada kutipan. Iya, jadi yang ditulis di daftar pustaka itu yang dikutip. Kalau tidak dikutip tidak perlu dituliskan. Kalau Anda gunakan pustaka itu untuk belajar saja, tidak perlu masuk daftar pustaka. Oke ya? Oke. Jelas ya? Oke, baik. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Untuk meet pada siang hari ini, rekamannya nanti apakah bisa di-share atau Oh, ini sudah ada yang gimana? rekam dari anggota kelas kalian. Saya nggak tahu Oh, siapa. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, nanti ditanya ya siapa yang rekam. Oke. Saya mau ngerekam udah nggak bisa karena sudah ada yang rekam. Ya, oke ya. Baik. Oke, nah sekarang saya akan jelaskan bagaimana teknik mengkoreksi yang efektif. Kalau Anda nemukan seperti tadi, contoh yang apa ya? Kalau yang kesalahan mendasar seperti ini ya Anda harus ubah. Struktur kalimatnya harus Anda perbaiki, Anda tulis ulang, mau enggak mau. Tapi kalau kesalahan format seperti ini, misalkan yang disambung, dipisah, ini yang namanya harus huruf besar atau huruf kecil, kemudian dimiringkan, tidak dimiringkan, yang konsistensi seperti ini, atau salah format kutipan begini, ini seperti yang seperti ini kayaknya ini harus manual deh, karena kalau pakai software harus manual. Atau inkonsistensi simbol, ini ada tekniknya. Oke? Maaf, tekniknya bagaimana? Nah, pertama, itu saya melihat banyak mahasiswa itu kalau mengalami kesalahan seperti itu dicari satu persatu, atau kalau bahasa Jawanya dipetani siji-siji. Ya kalau Anda dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar gitu ya, enggak apa-apa, itu nanti ya pasti ketemu lah semuanya. Tapi kalau Anda stres habis dimarahi pas sidang gitu ya, atau habis putus gitu ya dengan pasangannya gitu ya. Nah, itu pasti kacau, banyak yang kelewat gitu ya. Anda tergesa-gesa di deadline sama KTA, nah, pasti banyak yang terlewat. Kayak tidak terkoreksi. Nah, caranya bagaimana? Tekniknya adalah sorry. Kita gunakan fitur find and replace di MS Word. Oke ya. Nah, saya coba akan demokan. Oke, contoh. Tadi misalkan polipropilen ditulis kecil gitu ya. Nah, propilena ditulis kecil. Nah, kalau ini ada banyak, sorry. Nah, kasih spasi dulu aja biar enak.
Nah, kalau ada banyak gini gimana? Mahasiswa biasanya dicari satu-satu. Nah, kita bisa gunakan teknik namanya find and replace. Ada di sini nih, replace. Yang Anda nanti dia ada 2 kolom. Mana? Sorry. Ada 2 kolom, ada find what, ada replace with. Find what-nya apa? Find what-nya Anda masukkan yang salah. Nah, replace-nya Anda masukkan yang benar. Nah, nanti Anda tinggal replace all. Nggak perlu nyari. Oke ya? Oke. Nah, ini juga bisa digunakan untuk yang salah format. Jadi misalkan fit dalam kurung front end engineering design. Harusnya kata bahasa asingnya dimiringkan. Bagaimana kalau ini nggak miring? Nah, kita bisa gunakan teknik yang sama. Oke, ini yang kita searching, kita find. Gitu ya. Ini kita find. Yang di replace sama, tapi kita format. Formatnya apa? Nah, ini replace di format, masuk font, ini kita italic supaya miring. Habis itu replace all. Nah, oke ya. Jadi Anda nggak perlu mencari satu-satu dan memiringkan satu-satu. Nah, ini bisa digunakan untuk format-format yang lain, misalkan harus bold, gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, ini yang apa ya? Mahasiswa yang tidak mengetahui fitur find and replace itu, efeknya apa? Sering bobol deadline revisi ya, itu kan. Biasanya dia nyari satu-satu kan. Wah, nanti ke penguji lagi dicek ada yang salah, balikin lagi, cari lagi, balikin lagi. Ya udah, waktu revisi habis. Nah, daripada seperti itu, nah gunakan teknik ini. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jadi format replace-nya itu Anda klik di sini ya. Kalau Anda klik di bagian replace with, nanti formatnya ini yang diformat adalah penggantinya, replacement-nya. Tapi kalau Anda klik di sini, yang diformat itu yang find-nya, yang dicari ya. Jadi jangan salah. Ini Anda yang klik di sini, Anda replace. Pak, kalau sebaliknya gimana? Maunya yang dimiringkan itu ternyata harusnya tidak dimiringkan. Ya Anda klik di sini. Find, ini yang italic gitu ya. Nah, lalu replace ini Anda balikin ini yang tidak italic. Oh sorry kalian salah. Ini yang misalkan fontnya tidak italic reguler. Oke. Nah nanti Anda replace all. Oke. Ya. Jadi formatting itu bisa diterapkan ke find what, bisa diterapkan ke replace with, sesuai kebutuhan Anda, mana yang mau Anda cari dan mana yang mau Anda koreksi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Belum Oh, ada, Pak. permisi Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Eh, kalau untuk ini Pak, ada nggak Pak pernah dengar ketika mau memiringkan kata asing itu otomatis gitu. Jadi ketika kita langsung menuliskan kata asing itu otomatis wordnya itu langsung ke format italic gitu Pak. Ada nggak Pak format kayak gitu? Oh, saya kurang tahu kalau fitur Word yang baru ya. Tapi begini, di Word itu ada fitur untuk koreksi bahasa. Nah, itu ada. Anda bisa cek, tapi nyetingnya agak ribet. Jadi dia ada di, sebentar, sorry, di sini ya. Nah, di sini di option gitu ya. Terus language. Nah, di sini harus Anda masukkan bahasa Indonesia dan seterusnya ya. Nah, terus ada apa namanya? Ada sebentar. Pokoknya
salah satu di sinilah. Kemudian ada di language, terus ada di proofing, ini addisional, ada editing language-nya. Terus nanti ada set yang bagian ngoreksinya. Apa yang dikoreksi gitu ada. Tapi ya ribet nyetingnya. Iya Pak, terima Ya. kasih. Coba Anda cari. Kalau yang lama saya pakai Word yang lama 2016 kayaknya nggak ada. Ya. Jadi kalau seperti itu dia harus punya kamus kan. Nanti kalau ini katanya bukan dari bahasa itu nanti dia miringkan. Nah itu ini yang nanti juga makan memori lebih besar. Karena begitu Anda ngetik dia ngecek yang Anda ketik itu ada nggak di kamusnya. Nah itu tetap seperti itu. Oke. Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Oke, baik. Jadi nanti LMS di minggu pertama dan minggu kedua akan saya isi dengan kuis. Kuisnya tentang tata bahasa baku bahasa Indonesia dan ejaan. Nanti minggu kedua, minggu ketiga, sorry, itu nanti akan saya isi dengan survei. Oke, jadi harapannya sebelum hari hari Rabu minggu depan itu Anda sudah mengisi ya nanti ya, mengisi judul topiknya kira-kira apa sehingga minggu depan bisa kita bahas di kelas. Baik, mungkin itu kemudian sebentar. Oke. Last call, Muzan Nalendra Putra ada? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan dulu sekian. Sampai ketemu minggu depan. Mohon segera cari topiknya menggunakan teknik yang saya jelaskan tadi. Nanti akan saya siapkan survei questionnya survei kuisnya di LMS untuk Anda inputkan topik Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya N ya, nanti silahkan tanyakan siapa yang ini ya. Iya, Pak. Muzan hadir. Iya. Oh, bareng dengan Ahmad Samsul ya udah, oke. Pak, ini Pak terkait rekamannya Pak. Bapak yang merekam ya di keterangan Oh, sini. oh gitu, saya yang merekam. Iya, Pak. Oke, ya udah nanti saya share. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak. Yuk, oke.